Itu, beta tahu tuh anak itu, bro. Dulu SS dia. Oh, saya belum sebut nama tapi gue tahu. Agus itu toh? Iyo, Agus, iyo. Dulu anak SS itu. Bukan pendeta penting itu Dia baru tidak tamat, kayaknya tidak tamat SS itu. Terus? Terus dia praktek di Kalimantan, terus kecewa dengan pendeta. Dia kecewa dengan pendeta, terus waktu istri sakit tidak di apa begitu masalah. Seperti merasa tidak diperhatikan begitu. Gitu. Dia habis praktek itu di Kalimantan. Anak tidak tahu, dia dulu labil kayak menyendiri dia. Soalnya kayaknya dia juga dulu kan tatoan. Oh, itu dia yang tato-tatoan itu. Iya, dia pun kaki kiri. Satu les dengan beta itu. Satu letting. Iya, bro, dia pas dia masuk itu kayaknya dia di kelas 2 atau kelas 1 itu. Dengan Kiel juga dia kenal. Berarti waktu kaget. Pas kita pun kakak bilang ada pendeta GPS mau tanya di kamu. Terus siapa sih? Kita sih tahu, bro. Terus kemarin Kiel cerita itu loh, yang Agus itu loh. Gimana? Dia pembini itu nama Nengsi, terus cerai. Oh iya, saya dengar katanya dia cerai sama istrinya sih. Iya, Nengsi itu. Nengsi. Pasti kayaknya bro lihat itu, kalau lihat orangnya Nengsi itu ingat. Nengsi saya seperti ingat sih. Iya, sekilas-sekilas, tapi dong tidak lama toh. Iya. Itu tidak usah ditarik di data, tidak ada di data, itu dia cuma anak ICS. Jadi dia saya mau lah. Cuman dia punya kartu jabatan, pernah jadi pendeta. Oh, tidak ada, ICS tidak. Karena dia selesai juga ICS itu. Iya. Kayaknya sih. Makanya kan begini, bro. Iya, kita ikuti bro kakak terus itu. Itu, bro tahu ya. Kita ikuti dia mantap, bro. Dia ancam-ancam, bukan ancam, dia kayak seperti teror-teror begitu, bro. Kok aja? Iya, dia bilang, dia kasih foto-foto di YouTube, bro, lihat tuh, dia ada Yunias, ada Patewi. Iya, dia kan kecewa itu. Ayo, maksudnya begini, dia seperti teror saya punya abang itu, minta-minta ketemuan lah, apalah, segala macam gitu, bro. Oh, begitu? Iya. Gini, bro, dia itu, bro. Iya, tapi maksud kayak murtad jauh itu. Kalau itu kan ya nggak masalah, yang sekarang dia bilang dia kan ngaku katanya dia dulu pejabat di GBPS. Pejabat apa Agus itu? Makanya kecil itu. Saya ingat waktu dulu kan kita pernah ngobrol masalah pemilihan terakhir ini pengurus MP kan. Saya ingat dulu itu boleh bilang pendeta Yatta Sekum atau ketua 1 gitu, saya lupa kan. Kalau Sekum dia kan punya data itu, bro. Oh iya. Jadi tidak usah dia, saya sudah bisa tahu itu orang itu tidak ada, bro. Ini saya tidak usah ke Sekum, mereka sudah 100% itu, bro. Agus itu. Saya pernah ingat, bro. Iya, SS dulu, bro. Iyo. Longor-longor itu loh. Aduh, kalau zaman-zamannya kita itu dulu, setengah apa-apa itu kurangnya. Kurang asam sih. Ya itu tuh, Agus itu tuh. Aduh. Kurang ajar. Dia mau cuma itu aja, saya kalau masalah dia mau ikutkan dia, tapi dia permasalahkan itu, dia bilang jabatan. Dia ini kan dia bilang, ada yang bilang waktu itu kan abang saya kan dapat telepon dari orang bilang kalau dia itu bukan pendeta kan gitu. Dia memang dulu pernah di sekolah lah gitu kan di GBPS, tapi dia bukan pendeta kan gitu. Dalam khotbah itu disampaikan sama Bapak Daniel, abang saya itu bilang, kamu Gus jangan ngaku pendeta, ada orang yang bilang kamu bukan pendeta kan begitu. Itu diprotes sama dia bilang saya mau lapor Bapak karena Bapak bilang saya bukan pendeta. Ngomong kan gitu. Ada yang ngomong. Makanya saya mau tanya, maksudnya kalau bro kan dekat sama pendeta ya. Coba tanya Akang dulu, ada nggak datanya dia itu pendeta?
Tidak ada itu bro. Sudah 100% tidak ada. Iya. Dia praktek. Oh, di Kalimantan atau di mana itu terus kecewa itu udah pulang sudah. Oh, berarti dia. Bro ingat itu anak itu. Ingat. Makanya saya bilang saya seperti pernah lihat ini orang ini. Yes. Kurang ajar ya itu Agus. Dia nonton saya kakak. Saya bilang aduh. Saya bilang aduh Tuhan saya bilang. Agus buta huruf itu yang longor-longor itu dia menyendiri itu loh, tidak bergaul itu bro. Iya saya ingat itu kenapa toh saya bicara dengan Kiel toh. Kayaknya anak ini dia kayak labil begitu, dia kan sering bicara dengan Kiel juga. Labil begitu, masih mencari jati diri atau apa gitu. Iya. Bukan kayak kita kan sudah apapun ya. Iya. Tetap Yesus toh. Iya. Dia masih mencari jati diri terus. Kok kecewa pendeta begini. Nah itu sudah. Pantasan lah dia begitu dengar ada pendeta gitu TPS. Bahkan kita ini 7 tahun di JPPS. Iya. Tidak kan mengikuti semua itu pengangkatan pendeta diumumkan, kirim surat ke LBTL ini pendeta diangkat. Iya. Ada itu nama Agus itu. Iya, itu harus ikut diklat dia Mbak Abang itu. Angkat pendeta itu harus diklat berapa ini. Ada kelulusan, tidak ada itu Agus. Iya. Ada yang sudah sarjana teologi aja tidak ada jadi pendeta. Iya, belum tentu jadi pendeta. Tahu tidak pendeta bro. Dia baru praktek itu. Iya, masih zaman kita juga. Itu tuh. Iya, kayaknya pas waktu itu. Iya. Sama. Dia ngaku katanya dia pernah ikut sidang raya juga. Iya, semua itu ya. Kita juga kan penjaga sidang raya. Kita malah garis depan kita di sidang raya. Kita ini yang pegang pendeta yang marah-marah lagi. mau kasih jadwal makan apa kita orang ini sudah. Iya. Yang mau kacau bilang Hendo bilang tangkap itu. Makanya saya bilang ini udah belagu banget. Ngaku-ngaku pendeta di GBPS. Saya bilang siapa ini? Jabat apa itu? Iya makanya sih. Kalau beta yakin tidak ada dia itu belum jadi pendeta. Iya. Soalnya gini bro, sidang raya itu kan beta ada terus. Iya. Setiap sidang raya itu beta ada, sudah 7 tahun itu kan sidang raya ada. Iya. Dari zaman kita itu, dia tidak pernah ikut toh. Iya, paling ikut yang lihat-lihat saja di situ. Loh, sidang raya kan harus pendeta bro. Iya, tapi dia pernah nampak. Ada foto sama Pak Yunias, sama Pak Sewi, sama Bu Tanem. Semua bisa foto sih, kurang ajar ya laki-laki itu ya. Iya, saya cuma mau tanya itu aja, soalnya kan abang saya dia mau teror begitu dah. Terus dia mau lapor apa? Iya, karena abang kan pendeta BPS ada pendeta apa dia cek-cek. Iya, saya bilang wah, ini orang cari gara-gara sekali gitu. Mau lapor apa? Saya telepon dulu itu mau nanya tuh. Oh si Agus si Kateng. Coba bro ingat Agus nanti lihat fotonya di Facebook itu pasti tahu. Tahu. Sudah ingat saya udah ingat orang ini. Ingat. Paling mundurkan diri dari itu paling kan dia dekat dengan orang biasa kan dia kan gitu Pak Sewi. Pak saya mau sudahlah nggak mau di gereja ini, mungkin dia praktek di sana kan ada pos KI-nya atau apa. Iya. Irilah dia. Soalnya berita terakhir, dia nanti tak tanya lagi. Soalnya dia bilang waktu itu praktek di sana, mungkin terus istrinya sakit, terus dimarah-marahi, ya dia kecewa. Itu baru-baru ceritanya. Dia cerita terakhir dia menghilangkan diri dari GPPS. Dia sakit, minta bantuan begitu, terus dimarah-marahi, terus dia di situ kecewa. Siningsi itu.
isi Nengsi itu. Sekarang Nengsi sudah sembuh lah, cerai, tetap di jalurnya Tuhan. Iya kan. Tapi ada putih-putih. Kiel tahu juga. Ingat-ingat juga. Oh, iya. Bagus. Kirain itu masih di FK. Iya. Itu anak kecil itu cuma cari masalah saja itu, Bos. Iya. Teman-teman sekalian, ini adalah kisah Agustan yang katanya seorang pendeta, padahal tidak ada gelar pendeta, dia hanya bergelar evangelis. Oke, pendeta yang putuskan untuk mualaf ya. Ini kesaksian versi dari Langit 7 ya. Pada 26 September 2022. Menjadi mualaf merupakan keputusan yang penuh pengorbanan karena akan banyak pihak menganggap hal tersebut sebuah pengkhianatan. Namun demikian pengorbanan itu menjadi nilai perjuangan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT katanya ya. Seperti yang dirasakan oleh Agus Wijayanto Tan atau akrab disapa Agus Tan, ia memutuskan masuk Islam meski sebelumnya merupakan seorang pendeta di agama terdahulunya. Jadi teman-teman, dia mengakui dirinya sebagai seorang pendeta ya. Tetapi rupanya bukan pendeta, tapi hanya seorang pelayan saja. Dikasih gelar sebagai evangelis ya. Evangelis itu kan seorang penginjil atau pemberita Injil, bukan seorang pendeta. Kalau pendeta lebih kepada suatu jabatan atau gelar yang menyandang gelar itu tidak sembarangan kalau pendeta ya. Tapi pengakuannya dia seorang pendeta. Bahkan dalam sebuah videonya diperlihatkan di situ ada kartu keanggotaan sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di lapas, dikasih kartu keanggotaan dan dia tunjukkan dia bukan pendeta tapi evangelis ya. Ditulis namanya Evangelis Agus Wijayanto Tan ya. Jadi saya dulu pendeta di Surabaya katanya dan mengabdi selama 2 tahun. Sebab saya pernah merasakan klimaks kehidupan hingga memutuskan untuk lebih baik dan sekolah Alkitab, ujar Agustan dalam ceritanya di kanal YouTube Hidayatullah TV. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa sekolah teologi dengan sekolah Alkitab itu berbeda. Sekolah teologi biasanya diberikan gelar STH ya. Jadi sekolah teologi, STT namanya, Sekolah Tinggi Teologi ya. Nah, sedangkan sekolah Alkitab itu lebih kepada seminar-seminar atau pendalaman Alkitab saja. Jadi orang akan diajar hanya membaca lalu menggali ayatnya itu pengertiannya apa dan tidak selama kalau sekolah teologi. Jadi itu perbedaannya. Sekolah Alkitab tidak dapat gelar ya, itu tidak formal. Sedangkan sekolah teologi itu formal. Jadi dia sekolah Alkitab, sekolah yang tidak formal. Setelah lulus sekolah pada 2012, Agus melanjutkan pelayanan di tempat ibadah agama dahulunya. Namun Agus justru mendapat banyak keraguan katanya. Oke, kita lanjut ya. Dalam proses belajar saya tidak bisa membuktikan, ya sampai di mana tadi? Tidak bisa membuktikan baik de jure maupun de facto bahwa Yesus itu Tuhan. Dari awal saya bimbang tapi saya berusaha senantiasa membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Tapi mentok keraguan saya makin dalam, ucap Agus. Ya, karena ada keraguan berarti dia belum pernah terima Yesus ya sebenarnya ya. Jadi jangankan dia jadi pendeta, terima Yesus saja belum. Buktinya dia meragukan. Jadi kalau ada suatu keraguan, ketidakpastian di dalam keyakinannya, ya dia belum terpanggil menjadi orang yang percaya. Karena untuk menjadi percaya itu kan suatu panggilan. Karena Yesus katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya. Nah, setelah itu Agustan memutuskan untuk belajar dengan salah satu tokoh organisasi Islam, Front Pembela Islam FPI. Soal ketuhanan, sebab ia merasa timbul keraguan luar biasa dalam agamanya. Nah, ini dia, Agus yang merupakan ahli kitab agama terdahulunya ini mengaku mengalami ketakutan karena banyak sesuatu yang hilang. Dia mengaku dirinya sebagai ahli kitab, padahal kan dia hanya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu belajar dasar-dasarnya aja,
belum sampai kepada pendalaman, belum sampai ke tahap teologinya. Teologi itu lebih mendalam lagi, ya, belajar tentang sistematika, teologi sistematika, ya, hermeneutik, dan juga belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bagaimana menafsir dan seterusnya, ya. Itu dia tidak dapat di sekolah kita. Nah, saya menemukan dalam perjanjian lama katanya bahwa Allah itu Esa, tapi Esa yang namanya menurut saya karena ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, dan Bapa Putra itu kan tidak disebutkan secara de facto, kata Agus. Hingga akhirnya Agus mendapatkan jawaban ilmiah terkait keraguannya itu dari ulama FPI tersebut. Islam memiliki idealisme dan aturan yang jelas. Aturan ini yang saya cari, agama terdahulunya. Aturannya tidak jelas menurut saya, kata Agustan. Lalu Agustan memutuskan menjadi seorang mualaf meski harus mengorbankan banyak hal di kehidupannya. Saya punya anak 2 dan putuskan untuk berhijrah, tapi saya dengan istri harus berpisah. Itu salah satu pengorbanan, tapi saya bersyukur bisa menjemput hidayah Allah, SWT, katanya demikian. Jadi kita sudah melihat alasan Agustan ini sebenarnya karena dia nggak ada dasar teologi, lalu juga dia tidak memahami tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang Tritunggal aja dia tidak tahu, ya. Jadi berpikir bahwa kenapa banyak Allah, ada 3 Allah, tapi yang mananya, jadi dia pusing dengan hal itu. Nah, teman-teman, karenanya jangan heran apabila Agustan ini kembali menyerang, menjelekan agama lamanya, ya karena ini tadi dia tidak punya pemahaman yang baik. Lalu kalau dulu kan sewaktu dia masih di dalam agama kekristenan, agama Kristen, dia punya akhlak yang baik lah. Dia tidak pernah ambil itu kitab suci agama lain lalu taruh di pantat, lalu mengatakan halal darah orang yang beda agama dengan dia, lalu anjing-anjingin orang lain agama yang berbeda dengannya. Dulu dia tidak pernah seperti itu, tapi sekarang setelah dia berpindah keyakinan, justru dia mempermalukan agamanya, agama barunya, karena apakah itu ajaran yang diajarkan oleh agama barunya? Tentu kan itu sebuah pertanyaan, ya. Apa mungkin begitu Agustan, ya? Oke, teman-teman, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini, ya.